Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran fisika bersama Ibu Elvi. Oke, hari ini kita masih lanjut belajar tentang bunyi. Nah, yang kita pelajari hari ini itu tentang resonansi. Oke, sebentar kita belajar tentang resonansi. Jadi resonansi itu sebenarnya apa? Jadi resonansi itu adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Nah, sekarang di sini Ibu tunjukkan sebuah video. Ada 2 buah garpu tala. Jadi garpu tala ini merupakan sebuah alat musik. Jadi ada 2 buah garpu tala, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Lalu yang di sebelah kanan ini didekatkan dengan sebuah bola pingpong ini sepertinya. Nah, lalu saat coba perhatikan, saat garpu tala ini digetarkan, yang sebelah kiri, garpu tala yang sebelah kanan juga ikut bergetar. Nah, kok bisa? Kenapa? Nah, itu namanya tadi resonansi. Jadi ada 2 buah benda berbeda, tapi benda yang satunya ikut bergetar saat benda yang lainnya digetarkan. Jadi saat ini bergetar, garpu tala yang sebelah kiri bergetar, yang kanan juga akan bergetar. Buktinya apa? Buktinya karena ini bergetar, bola yang awalnya diam ini kemudian dia memantul. Berarti kesimpulannya di sini ada getaran. Itu yang dimaksudkan dengan resonansi. Atau contoh lainnya seperti ini. Saat kalian di rumah ada truk gede, truk besar yang lewat, maka yang kita rasakan apa? Biasanya di dalam rumah itu kacanya ikut bergetar, kaca-kaca di rumah kita ikut bergetar, atau lantai kita rasanya ikut bergetar. Atau contoh lain, ada tetangga yang buka musik, ada pesta, nah kaca kita ikut bergetar. Itu yang disebut peristiwa resonansi. Nah, sekarang di sini Ibu mau tunjukkan sebuah video bagaimana kira-kira resonansi itu modelnya bagaimana, kita tunjukkan berupa bunyi. Coba perhatikan, di sini ada sebuah profesor yang sedang melakukan percobaan. Okay, in this demonstration we're going to be talking about. Di sini ada pipa kaca tipis, lalu di dalamnya ada air. Nah, ini reservoir, ini gunanya untuk mengubah ketinggian air yang di dalam ini. Resonance, particularly pipe resonance. I have a resonance apparatus here with a plastic tube attached to a water reservoir. Now I can change the depth of the water. Maaf, ini plastik, tabung plastik, bukan kaca. Water in the tube by changing the height of the reservoir. Oke, maaf, saya putar ulang. And a level meter on the bar. Oke, jadi di sini ada reservoir. I have a tuning fork over the top of the tube here, and as I hit the tuning fork, you can see. Nah, lalu di atas ini ada garpu tala. Nah, nanti kita perhatikan saat garpu tala ini digetarkan, kira-kira bunyinya seperti apa? Over here I have an oscilloscope and a level meter showing you the frequency. It's also picking up my voice, so ignore that part. When we get to the resonance of the tube, I'll not speak. But you can see the amplitude here is not very high. We can use the tube to resonate the frequency of the tuning fork in a way that will make the amplitude greater. We can calculate what that depth needs to be. Up here on the board,
we need to convert that tuning fork is 1.2 centimeter. Nah, sekarang airnya coba dinaikkan. Jadi ketinggian air di dalam tabung plastik ini dinaikkan. Coba kita perhatikan. And you should be seeing now the water level rising. And I'll hit the tuning fork, and we'll wait for the amplitude to get greater as we reach our 15.3 centimeters. Nah, yang layar monitor sebelah kanan ini menunjukkan amplitudo frekuensinya, amplitudo bunyinya. Oke, coba dengarkan bunyinya baik-baik. Almost there. Nah, semakin ke atas, semakin mendekati titik ini, bunyinya semakin besar, ya kan? Bunyinya semakin besar, amplitudonya juga semakin besar yang terlihat di monitor yang sebelah kanan. There it is. See how greater the amplitude is now on the oscilloscope. What's happening now is our tube is red. Oke, sekarang apa yang terjadi? Kok bisa dia bunyi kerasnya cuma pada titik tertentu. Nah, ini yang disebut resonansi. Jadi resonansi itu dia tidak terjadi di semua titik. Jadi resonansi ini hanya terjadi saat frekuensi bunyi ini sama dengan frekuensi kolom udara. Jadi di titik ini itu frekuensinya sama. Jadi menghasilkan resonansi atau bunyi yang besar. Nah, sekarang saat frekuensinya sama, ingat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Jadi di sini tadi, di percobaan ini tadi, saat garpu talanya digetarkan, kan saat frekuensinya sama, frekuensi garpu tala tersebut sama dengan frekuensi pipa plastik, maka yang terjadi getarannya akan saling menguatkan, akan saling ikut bergetar si pipa plastiknya, makanya menghasilkan bunyi dengungan seperti tadi. Tetapi ingat, resonansi ini hanya terjadi pada titik tertentu saja. Nah, sekarang berarti saat terjadi dengungan besar, maka terjadi resonansi antara sumber getar dengan kolom udara. Jadi di mana sumber getarnya itu adalah sebuah garpu tala. Oke. Nah, jadi saat garpu tala dipukul dan tabung yang berisi airnya menghasilkan bunyi dengungan lebih keras, maka disitulah terjadinya resonansi. Jadi resonansi itu tidak terjadi di semua titik di sepanjang kolom udara itu, tidak. Tadi kita sudah amati bahwa bunyinya itu hanya dengungannya itu besar hanya pada titik tertentu saja. Nah, ternyata resonansi terjadi ketika panjang kolom udara itu yang ini. Jadi mulai dari permukaan air sampai di mulut kaca, mulut tabung. Jadi panjang kolom udaranya itu sebesar 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya. Jadi selisihnya setengah lambda. Nah, jadi resonansi ini hanya terjadi pada titik 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya. Nah, sekarang di sini misalnya pada gambar, saat garpu tala dibunyikan, maka resonansi pertama terjadi, yaitu di 1/4 lambda. Lalu airnya diturunkan lagi di 3/4 lambda. Ini resonansi kedua. Airnya diturunkan lagi jadi 5/4 lambda. Ini resonansi ketiga. Oke. Lalu di sini kita misalkan, jadi ada kolom udara panjangnya 20 cm, itu terjadi resonansi. Berarti udara yang panjangnya 20 cm itu telah ikut bergetar karena getaran garpu tala. Jadi yang ikut bergetar itu udara yang ada di kolom udara itu.
Nah, panjang kolom udara ini 1/4 panjang gelombang, berarti 1/4 lambda. Nah, sumber bunyinya adalah Garputala, dan panjang 1/4 lambda itu 20 cm. Jadi di awal ini sudah dikasih tahu 1/4 lambda ini panjangnya 20 cm, maka panjang gelombangnya berarti 1/4 kali lambda, berarti 1/4 kali 20 cm. Sebentar, di sini 1/4 panjang gelombang itu 20 cm, maka panjang gelombangnya ya tinggal 4 dikali 20 cm, berarti 0,8 meter. Nah, karena lambdanya kita sudah tahu 0,8 meter, frekuensinya tadi sudah tahu sebelumnya di sudah, kita lanjut saja. Nah, misalkan di sini frekuensi sumber bunyi atau frekuensi Garputala yang 400 Hz, maka kita bisa tahu cepat rambatnya berapa, cepat rambat bunyi di udara berapa, berarti V sama dengan lambda kali F. Nah, lambdanya tadi 0,8 kali F-nya 400 Hz, ketemunya 320 meter per sekon. Nanti kita masuk ke contoh soalnya. Jadi disimpulkan bahwa resonansi itu hanya terjadi jika frekuensi benda, artinya frekuensi di dalam kolom udara tadi sama dengan frekuensi sumber getar. Jadi frekuensinya harus sama, frekuensinya sama. Lalu panjang kolom udara itu harus kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang sumber bunyi. Jadi 1/4 tambah setengah 3/4, lanjut lagi 5/4, 7/4, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk menghitung cepat rambat bunyi kita bisa pakai persamaan ini. Jadi hubungan antara kolom udara saat resonansi ke N dengan panjang gelombang sekian itu kita bisa cari dengan persamaan Ln sama dengan 2n-1/4 kali lambda. Jadi N ini menunjukkan resonansi keberapa. Jadi 1/4 tadi resonansi pertama, 3/4 resonansi kedua, naik setengah lagi 5/4 resonansi ketiga, 7/4 resonansi keempat. Itu maksudnya N. Berarti untuk mencari cepat rambat gelombang bunyinya kita harus tahu dulu frekuensi alami yang dimiliki sumber bunyi, artinya frekuensi Garputala tadi. Nah, kalau kita sudah tahu frekuensinya, nanti kita bisa tahu cepat rambat bunyinya. Nanti Ibu kasih contoh soal. Lalu lambda ini panjang gelombang, Ln ini panjang kolom udara. Jadi tergantung nanti yang ditanya yang mana. Oke, jadi kita tadi sudah ketemu F-nya. Untuk cari V tinggal lambda dikali F. Nah, sekarang misalnya ada contoh soal. Seorang siswa SMA melakukan percobaan resonansi untuk menentukan kecepatan merambatnya bunyi. Siswa tersebut menggunakan Garputala yang frekuensi alaminya 500 Hz. Oke, ditulis diketahui frekuensi 500 Hz. Resonansi kedua terjadi saat panjang kolom udaranya 54 cm. Jadi resonansi kedua berarti N-nya sama dengan 2. Lalu panjang kolom udaranya 54 cm. Jadi L2, maksudnya L saat N sama dengan 2 itu 54 cm atau 0,54 meter. Lalu yang ditanya berapakah cepat rambat gelombang bunyi menurut percobaan tersebut. Berarti persamaannya tadi kita sudah tahu V sama dengan lambda dikali F. Nah, di sini F-nya sudah ada, V yang ditanya. Yang belum ada berarti lambdanya. Kita cari lambdanya sekarang pakai rumus yang tadi. Ln sama dengan 2 kali N min 1/4 dikali lambda. Ln-nya sudah ketemu 0,54 meter sama dengan 2 kali N min 1. Tadi N-nya 2. Jadi 2 kali N, 2 kali 2, 4, kurang 1, 3. Berarti 3/4 lambda. Jadi kita sudah ketemu, nanti ini pakai kali silang. Berarti lambda sama dengan 0,72 meter. Saat kita sudah ketemu panjang gelombangnya atau lambdanya, berarti tinggal V sama dengan lambda kali F.
lambda kali F, berarti V sama dengan 0,72 kali 500 Hz. F-nya tadi 500 Hz. Ketemunya cepat rambat gelombang bunyi tersebut yaitu 360 meter per sekon. Oke, sekarang resonansi itu ada manfaatnya, ada untungnya, ada ruginya. Nah, untungnya apa? Dia bisa memperkuat bunyi asli. Jadi saat frekuensi sumber dengan frekuensi suatu benda itu sama, maka bunyinya akan semakin kuat. Jadi memperkuat bunyi asli. Lalu kerugiannya apa? Jadi bisa kalau misalnya resonansinya menghasilkan amplitudo yang sangat keras, itu bisa merugikan. Contohnya bunyi bom. Bunyi bom walaupun tidak kena bom, tapi bunyinya saja itu saat getarannya sama dengan saat frekuensi bom ini sama dengan frekuensi gedung, maka dia bisa meruntuhkan gedung atau kaca jendela pecah. Jadi frekuensi bunyi bom sama dengan frekuensi sebuah gedung, frekuensi alami sebuah gedung atau kaca jendela, maka akan rusak. Oke. Lalu yang berikutnya kita belajar tentang hukum pemantulan bunyi. Jadi pemantulan ini sama kayak kita memantulkan bola misalnya. Kalau anak-anak yang suka main basket itu biasanya tahu tentang pemantulan. Jadi pemantulan itu hukumnya khusus untuk bunyi. Jadi bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Maksudnya satu bidang datar itu bagian sininya saja. Lalu sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut yang ini sudut datang, ini sudut pantul. Jadi saat kita pantulkan dengan sudut sekian, maka kalau kita menjatuhkan bola dengan sudutnya sekian, maka bola tersebut akan memantul dengan sudut yang sama besar. Ini maksudnya hukum pemantulan bunyi. Lalu pemanfaatannya, contohnya itu gaung atau gema. Kemarin Ibu sudah singgung. Lalu bunyi pantul ini dia bisa memperkuat bunyi asli. Ini nanti kalian bisa tahu dengan memanfaatkan pemantulan bunyi, bisa menghitung kedalaman laut, lalu bisa untuk survei geofisika. Nanti Ibu kasih contoh soal bagaimana untuk mengukur kedalaman laut. Misalnya ini, pantulan dari getaran yang dipancarkan oleh osilator diterima setelah menempuh waktu 1/4 sekon. Berapakah kedalaman laut di tempat itu jika cepat rambat bunyi di air laut itu 1400 meter per sekon. Jadi kita mau tahu kedalaman laut ini berapa yang telah ditempuh oleh bunyi. Nah, sekarang kita lihat kembali ke pemantulan tadi. Bentar. Misalnya ini dasar laut. Ini dasar laut. Lalu di sini dikasih osilator atau sumber bunyi. Nah, saat bunyi ini saat osilator ini digetarkan, maka bunyinya akan sampai ke dasar laut. Saat sudah sampai ke dasar laut, dia akan dipantulkan kembali dengan sudut yang sama. Nah, saat sudah dipantulkan dengan sudut yang sama, berarti di sini kan misalnya jarak tempuhnya D. Di sini juga jarak tempuhnya D. Nah, maka jarak kedalaman laut yang telah ditempuh itu oleh bunyi itu adalah 2 kali. 1 kali ke bawah, 1 kali ke atas. Berarti jumlahnya 2 kali. Nah, sekarang kemarin kita tahu V sama dengan S per T. Mana yang bagus ini? V sama dengan sama saja. V sama dengan S per T. Nah, sekarang S ini jarak yang ditempuh. Nah, jarak yang ditempuh berapa? Jarak yang ditempuh kan 2D tadi. Ke sini sama ke sini. Berarti persamaannya kita bisa ubah
V sama dengan 2D per T. Nah, kita kan mau cari tahu tadi D-nya ini seberapa, kedalamannya ini seberapa. Berarti 2D sama dengan V kali T. 2D sama dengan V-nya tadi kita sudah tahu, 1400 meter per sekon kali 1/4 sekon. Berarti 2D sama dengan 350. Jadi kedalaman laut di tempat tersebut adalah D sama dengan 175 meter. Oke, itu pemantulan bunyi. Oke, yang berikut tentang efek Doppler. Efek Doppler ini Ibu bahas di video selanjutnya saja biar videonya tidak terlalu panjang. Terima kasih.